Mantap bro, luar biasa. Berapa kilo itu? Gede ya? Super jumbo, satu musim dari umbi sedang. Selamat pagi pemirsa. Kali ini kami berada di daerah Kepung dan kami mau ketemu dengan petani porang yang membudidayakan porang di tempat ini. Beliau adalah Abah Hudi yang kesehariannya sebagai pengajar. Namun kali ini kita akan melihat hasil dari budidaya porang yang dikembangkan selama satu musim dari umbi, dan kita akan lihat hasilnya ya. Ikuti perjalanan dan liputan kami bersama tim inspirasi kita. Ya, Mbah? Ya. Ah, mantap. Itu berapa kilo, Mbah? Kurang lebih 4 kilo lah. 4 kilo. Gimana perasaannya? Panen perdana. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat pada hari ini. Kita bisa ngumpul, makan-makan bersama dengan nuansa yang cerah di bawah Gunung Kelut. Please, di lereng Gunung Kelut. Ini kenikmatan bagi kita di bulan Syawal yang penuh nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terus kesannya bagaimana Mbah dengan panen perdana yang sekian besar itu Mbah? Wah, ini nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Ungkapan kita hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kemarin sudah kita tanam, hari ini bisa kita lihat hasilnya semacam ini, luar biasa. Dan ini mungkin ya pokoknya kita bersyukurlah. Gitu ya, ya. Sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak bisa ngomong saya. Dan baru ini saya tanam porang. Oh gitu, pertama kali ya Pak? Pertama kali. Dan ini bisa kita lihat, ini luar biasa sekali. Mantap. Terus nanti kedepannya rencananya mau tanam lagi lebih luas? Insya Allah juga sudah ada tanah banon 100 yang kita siagakan di papar. Gitu ya? Ya. Wah, dikembangkan di tempat lain? Kita kembangkan nanti. Oke, semoga terus sukses ya Pak ya. Amin, amin. Nanti sambil kita lihat beberapa rekan untuk memanen porang ya Pak ya. Oke. Mantap. Terima kasih. Kalau gitu kita sarapan dulu berarti. Oke, go. Moga Aji. Ya, kumpul. Nih Pak Tawar lagi bagi-bagi makanan pagi. Ya. Ini di daerah mana Pak Tawar? Daerah Sente Kepung. Sente Kepung. Ya. Ini juga untuk perdana ya panennya? Ya, panen perdana. Kalau dilihat dari situasinya gimana Pak? Ya inilah sesuai harapan. Sesuai harapan? Ya. Ini yang umbi atau yang katak Pak? Ini kemarin 2020 bulan 10 umbi sedang. Umbi sedang? Ya. Wah ini wawancarane katak tapi cekelane sego ambengen. Ya. Mantap. Wah itu kataknya ya Pak? Umbi sedang ini. Umbi sedang, hasilnya sekian ya? Hasilnya bisa sekian ini. Wah itu besar juga ya? Besar. Berapa kilo itu Pak? Ya 3,5 kilo nah. 3,5 kilo. Ya. Luar biasa ya. Dan rata-rata hasilnya besar seperti besar, itu ya? Iya. Bagus. Ya selamat menikmati sambil nanti kita akan gali lagi ya Pak ya? Iya. Sip. Mantap. Sama teman-teman petani. Oke. Sukses bro.
membantu memanen dan juga memasukkan hasil umbinya. Ini rata-rata ukurannya hampir sama ya, Bah? Iya, ya antara 3 kilo. Ya mungkin ada yang sedikit kecil wajar. Namanya juga tanaman di dalam tanah. Nah, tapi yang penting bersyukur. Jadi ini pelajaran untuk petani porang bahwa semangat, ketekunan, dan menghasilkan suatu keberhasilan. Iya. Yang penting berjuang, semangat. Doa juga berdoa. Ya, Pak. Itu dia ya, jangan lupa. Dan cara pengemasannya harus ditata juga ya, Pak ya. Iya, biar enggak terjadi gesekan sama satu dengan yang satunya lain, biar tidak jadi lecet. Oh gitu ya. Mungkin kalau ini nanti kita sutir yang kecil untuk bikin umbi, kita tanam biar tidak rusak. Oh gitu ya. Kalau ini nanti kulitnya ini yang bagian luar ini sampai melupas, akan menimbulkan jamur. Itu ya. Jamur ini nanti yang memungkinkan terjadinya pembusukan. Nah, kalau sudah busuk, alternatif kalau nanti kita tanam, ya jelek hasilnya kurang maksimal. Jadi yang harus yang besar nanti setelah kita bawa ke pabrik, setelah ini kita timbang, kita sortir, yang kecil kita untuk tanam lagi, yang besar untuk produksi. Ini lagi bagian menggulung mulsa ya. Umbi sedang. Cangkul lagi. Wah, cuilane sakmono rek. Sak emblak kek. Wis. Samping. Mantap. Ibunya juga bantu mencangkul. Luar biasa ini hasilnya. Di petani pemula dari Abah Budi ini menghasilkan umbi yang rata besar. Luar biasa di sini tanamannya. Jadi para petani bisa banyak belajar dari beliau kalau memang ingin budidaya porang. Lumayan besar ya Pak ya. Oh luar biasa itu. Ada 3 kilo Pak? 3 kilo. 3 kilo. Mantap, ini besar sekali. Wow. Nah ini petani porang di daerah Kepung luar biasa. Kegiatan para petani yang sedang memanen, sekaligus kita akan nanti wawancarai Abah Hudi yang sudah berhasil menanam porang selama 1 musim, dan hasilnya rata-rata hampir sama rata di sini pemirsa. Ini bukti bahwa ketekunan, kesabaran, dan juga doa yang selalu dilakukan telah berhasil menanam dan membudidayakan porang. Semoga sukses ya. Lahan ini oleh Abah Hudi diisi sekitar 1.500 umbi porang. Luasan tanah sekitar 100 meter persegi. Nah kalau rata-rata bisa menghasilkan 3 kilo, luar biasa ini. Dan rata-rata 3-4 kilo. Nah itu ya. Hari ini Abah Hudi sangat seneng kelihatannya. Loh. Wawancarai pemilik dari lahan di tempat ini. Beliau adalah Abah Hudi. Saya selalu keliru Abah. Ini selamat pagi Abah. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Tommy. Gimana Abah?
hari ini kesan yang muncul dari panenan hari ini. Ini panen perdana ya Pak ya? Alhamdulillah ini panen yang perdana. Dan alhamdulillah juga kita syukuri hasilnya luar biasa. Wah, makanya dari tadi saya lihat abahnya tersenyum terus ya Pak? Tersenyum, rasa syukur. Iya, baik. Nah Abah, boleh diceritakan ke kami dulu asalnya dari umbi ya Pak? Asalnya dari umbi sedang. Saya jelaskan dari awal ya. Untuk tanam porang ini kita tanam seluas bandon piro oke Mas? 1000 meter. Terus dari umbi sedang. Rata-rata dari sekian ini dan hasilnya luar biasa. Oh, perbandingannya luar biasa ya. Luar biasa, bahkan kita itu dredeg. Kesannya menyangka-nyangka. Oh, sampai seperti itu. Seperti ini. Kemarin sore sudah kita uji coba itu ya besar. Saya kira hanya beberapa saja. Ternyata hampir sama 3-4 kiloan. Gitu ya. Nah, ini yang paling kecil aja sekian ini. Ya. Nah, ini bapak-bapak masih nyangkul itu lihat seperti kepala ting gemblundung. Oh gitu ya. Nah sekarang dari hasil seperti ini Pak, yang ada dalam pemikirannya Abah, ini mau dikembangkan, mau ditularkan ilmunya enggak kepada para petani yang ingin budidaya porang? Wah pasti. Biar satu ilmu kita manfaat, dua tujuan kita adalah membudidayakan porang di Kediri. Ya. Bagi mereka-mereka yang belum sempat menanam, bagi teman-teman rekan-rekan Agrokartika, komunitas petani porang Kediri, dimanapun saudara saya berada. Lur, sekarang kita panen perdana porang di Sende Kepung. Nah, ini hasilnya. Saya jelaskan dari awal Mas Romi ya. Kita dulu tanam di bulan Oktober tanggal 16 Mas Romi. Bulan Oktober tahun lalu ya. Kita hitung dari sekarang berarti 7 bulan. Nah, 7 bulan. Loh, hanya 7 bulan Pak? 7 bulan ya, makanya yang luar biasa. Rata-rata satu musim itu kita hitung 8 bulan. Ini 7 bulan kita bongkar, kita panen, hasilnya luar biasa. Ini ada resep khususnya apa? Resep khususnya ya ada. Memang kita menggunakan nutrisi yang sudah kita sediakan untuk porang. Oh gitu ya. Namun di samping nutrisi juga perlu ada perawatan juga dengan ketekunan supaya bisa hasilnya maksimal gitu Pak ya. Ternyata gini Mas Romi. Jadi porang itu intinya satu ya, pengolahan lahan yang benar. Itu intinya. Ya, terutama pembedengan lebih besar. Kemudian tanahnya agak gembur. Itu ya. Nah itu untuk akar-akar porang, karena akar porang ini akar serabut Mas. Gitu serabut. Ya. Jadi dia di atas akarnya, bukan di bawah. Jadi dia mencari lahan tempat-tempat yang agak gembur. Luar biasa. Berarti pengolahan lahan itu harus memang perlu mendapat perhatian khusus ya Pak? Oh iya, awal dari tanam porang itu terutama pengolahan lahan dulu. Itu. Kemudian pemupukan dikombinasi dengan pupuk yang benar, itu memakai pupuk kompos. Nah untuk yang lain-lainnya itu hanya sebagai nutrisi tambahan. Dan ini perlu dicatat, ini kita tidak memakai pupuk yang jenis kimia. Gitu hanya ya. Nutrisi sama kompos. Saya kira tadi pakai pupuk kimia Pak, ternyata enggak ya. Kenapa Pak kalau pakai pupuk kimia? Pupuk kimia itu satu memang ya bagus, tapi kita nanti kalau terlalu banyak unsur kimianya akan berpengaruh kepada hasil pemupungan produksi. Padahal ini harus alami ya Pak. Mungkin kadar N-nya terlalu tinggi, itu berpengaruh pada hasil tepung yang akan diproduksi. Makanya semua saya mengimbau pada teman-teman petani porang, gunakan saja kompos dan nutrisi. Gitu tentunya yang sudah kita sediakan di kumpulan kami. Nah sekarang harapannya Pak dari budidaya yang dikembangkan ini, harapan kedepannya apa? Ya harapan kita satu, ya kita menambah lahan, kemudian kita juga
sosialisasikan pada teman-teman yang belum nanam. Karena porang ini kan tanaman lama sebetulnya, hanya saja baru-baru ini saja gumingnya. Jadi ini sudah mulai diincar oleh kalangan petani ke bawah. Kalau yang kemarin-kemarin ada di tengah ke atas, sekarang ini petani bawah sudah mulai memulai nanam. Dan para petani nanti paling tidak kalau ikut menanam seperti ini, mereka income maupun secara ekonomi bisa terangkat itu ya Pak? Ya, insya Allah. Oke, baik, terima kasih Pak untuk wawancaranya, semoga tetap sukses. Salam juga untuk rekan-rekan di sini ya. Terima kasih. Beliaunya Pak Tawar sebagai pionirnya penanaman porang di wilayah Buncu. Selamat pagi Pak Tawar. Ya, selamat pagi. Ini tempat atau budidaya milik petani siapa ya Pak? Ya, kemarin 2020 ada teman suruh nyarikan lahan, akhirnya beli di sini 1000 meter persegi dan langsung ditanami porang. Dan dari lahan sekian itu ditanami berapa sih Pak? Sama pemiliknya itu Abah Hudi itu ditanami dengan 1000 meter kurang lebih 4000 batang atau 4000 umbi sedang yang 1 kilo isinya 5-10 gitu ya. Iya. Dan hasilnya sekarang kalau kita perhatikan seperti apa Pak? Ya, kalau hasil dilihat dari panen saat ini sebenarnya di atas normal ini. Di atas? Iya, di atas normal. Ya. Bagaimana kita bisa tahu gitu di atas normal Pak? Ya, satu, kalau umbi sebesar ini sebenarnya 2 musim kalau di luaran sana. Ini hanya 1 musim ya Pak? Ini ya? 7 bulan. 7 bulan? Bulan Oktober tanggal 16 waktu itu, yang kami kawal waktu saya menurunkan bibit itu 2020 tanggal 16 Oktober. Penanaman awal, dan hari ini bulan 5 sudah dipanen ya 7 bulan. Dan rata-rata hampir 3-4 kilo ya Pak? Ya, rata-rata banyak yang 3-4 kilo ini. Ya. Baik. Nah sekarang himbauan dari Pak Tawar sendiri untuk para petani pemula ini apa Pak? Agar ya, himbauan saya bagi petani pemula pada saat ini menengah ke bawah sudah melirik, artinya jangan ragu bahwa porang ditanam di Kecamatan Kepung, umumnya Kabupaten Kediri, ini sudah terbukti. Jadi sangat cocok, dan salah satu metode menanam porang hanya 7 bulan sudah sebesar ini sudah dilirik oleh kabupaten lain. Oh gitu ya. Yang tidak dimiliki oleh kabupaten lain, sehingga menjadi sebuah ikon Kabupaten Kediri ini. Petaninya memang betul-betul minded. Baik. Lalu kalau saya dengar di luaran sana kan banyak sekali nih petani-petani yang juga merasa dirugikan Pak. Karena mungkin pengambilan bibit yang keliru. Nah ini harapan jenengan apa ya Pak? Ya, harapan kami, walaupun porang ini kelihatannya mudah, tapi kalau bibitnya ini salah ya tentunya hasilnya juga tidak maksimal, bahkan rugi. Makanya kami himbau kepada petani pemula, kalau beli bibit sumbernya harus jelas. Jangan asal mengikuti harga bibit, mengikuti di Facebook yang tidak bertanggung jawab sehingga merugikan diri mereka sendiri. Dan kami sebagai ketua komunitas menyediakan bibit dari budidaya. Nah, inilah yang perlu dijaga. Gitu kualitasnya ya. Kualitasnya, tingkat keseragamannya, terus tidak tercampur oleh bibit-bibit lain, karena porang ini juga ada 4 jenis serupa tapi tak sama. Nah gitu ya. Dan saya dengar ini di beberapa pulau sudah mulai melirik di komunitas untuk bibit ya Pak? Ya, termasuk yang ada di Aceh. Kami nanti bentar lagi juga akan terbang ke Aceh, karena di sana ada uji coba kurang lebih 200 sampai 400 hektar. Yang ini nanti Papua, terus baratnya Labuan Bajo di Flores itu juga Indian katak 3 ton kemarin tadi malam babelan yuk. Dan minggu ini diupayakan rombongan sana datang. Salah satunya dari Kalimantan Timur, Selasa tanggal 2 ini datang. Oh gitu ya, untuk melihat dan budidaya ini ya. Iya. Baik, semoga terus sukses Pak untuk para petani di sekitar sini dan bisa memberikan hasil dan juga contoh bagi para petani lainnya. Baik, terima kasih Pak Tawar waktunya. Oke, monggo, terima kasih. Dan
pemirsa, liputan kami saat berada di daerah Kepung melihat panen perdana dari petani Abah Hudi. Dan dari sini kita bisa melihat semangatnya dalam budidaya porang dan hasilnya luar biasa. Semoga liputan ini bermanfaat, ambil hikmahnya dalam budidaya porang, dan semoga tayangan ini bisa terus memberikan semangat bagi kita, dan salam inspirasi.